Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Defense dari Prodi Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat untuk kebutuhan UTS semester 5 ini. Langsung kita ke VB-nya. Visual Basic, Visual Studio 2010 Ultimate. Ini nama projectnya ya, 2019 0125 1004. Nama saya Kevin Defense untuk UTS. Oke, langsung kita klik. Langsung kita running aja supaya kita bisa lihat gimana running. Kita buat start from login. Oke, kita running. Masukkan ID user, tinggal kita pilih admin aja dulu. Nama Carles Dion, password 1515. Login. Oke, kita sudah masuk langsung ke menu, ke form master. Di sini ada beberapa data, kita bisa buat data baru. Kita klik tombol create, tulis namanya Dani Elvis, KTP random aja ya, kelamin laki-laki, langsung kita enter, dia langsung turun nanti. Alamat Rio de Janeiro, golongan darah kita random lagi, mungkin enter, nomor 198 bla 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 bla, enter. Agama dan Elvis Kristen, umur 35 mungkin, jumlah anak 3, pendidikan terakhir satu sip, perkawinan kawin, kita enter, dia langsung ke tombol save, kita klik enter di save. Iya, muncul data sudah tersimpan, kita klik OK. Sudah bertambah di sini ya, adanya Alves, nomor tadi laki-laki, Rio de Janeiro. Oke. Nah, sekarang kita edit beberapa data. Edit si kakak juga. Edit, dia namanya Pedro Rodriguez. Oke, langsung kita klik update saja. Klik update, data sudah diperbarui. Iya sudah ada ya Pedro Rodriguez tadi. Oke, tinggal kita create udah, edit udah, save juga udah tadi sama bareng sama create. Sekarang kita menghapus data. Kita hapus si kuku ini. Kita klik pada data get. Si kuku, ya sudah kuku ya. Kita delete karena kuku tidak jelas, bukan personil Barcelona dia. Hapus, kamu yakin mau hapus? Kita klik yes. Data berhasil dihapus. Oke. Sekarang kuku udah nggak ada, sekarang cuma ada Pedro, Messi, Alves sama Pedro Rodriguez. Oke, itulah semuanya fungsi-fungsi dari formnya. Sekarang kita langsung ke database dan codingnya ya. Kita close dulu. Stop. Oke, kita ke codingnya. Kita mulai dari coding login dulu. Ini desainnya. Codingnya begini. Seperti biasa, ini ada import system data client, SQL client harus ada ya.
karena kita pakai data dari database, jadi si coding yang ini harus ada karena bagian dari prosedur. Ini STRSQL terjadikan sebagai SQL comment, jadi supaya nanti dia bisa jadi instruksi juga di SQL dari program kita. Dataset untuk set data yang ada di kita yang sama yang ada di database juga. Reader untuk membaca perintah yang kita masukkan di program untuk dibaca juga di SQL. Dan connection untuk mengkoneksikan program kita dengan database. Ini ID user, password, nama user untuk keperluan nanti sambil penjelasan. Berpesan mungkin jadi pas baru mulai, pas kita klik tombol login, nanti si program akan memanggil login, sisa login ini sih bikinnya 3 combo ID user tadi kosong atau teks nama, teks password kosong, maka muncul message box ID user, nama dan password belum diisi. Jadi kita harus mengisi dulu baru bisa berlanjut. Setelah itu SQL yang tadi ya, jadi ini instruksi buat di database karena kita pakai SQL server. Jadi membuka koneksi antara SQL dan program, lalu masukkan teks perintah untuk di SQL, di query SQL, select bintang from table login. Ini kan formnya form login, jadi database juga database login dari ID user yang tadi yang admin atau user tadi. Disesuaikan ID user adalah combo combo box ID user atau admin tadi. Teks nama adalah nama user dibaca di database-nya, dan password ID adalah password yang di database dan bacanya text box password teks di program kita. Ini berikut tadi ya, jadi ID user itu isinya objek data reader untuk membaca si data dari ID user yang di SQL, nama user, baca nama user di SQL, password ID di SQL, baru kita tutup koneksi antara database dengan program. Jika ID user, kolom si ID user ini ya, ID user kosong, password kosong, nama user juga kosong, maka akses ditolak. ID user nama atau password salah karena belum diisi ya kan. Atau juga nanti kalau berbeda dengan yang diisi dengan file yang ada di database, dia juga akan keluar peringatan seperti ini, akses ditolak, ID user atau nama password salah. Jika benar, maka si form login akan tertutup, akan menghilang gitu, karena visibility di false ya, jadi bilang deh si form master form ini nanti akan langsung muncul, dan si fokusnya nanti akan langsung ke teknik teks nama, dan teksnya harus kosong. Ini teks password harus kosong, dan combo box ID-nya harus kosong. Ini combo box teks nama dan password yang tadi yang di form login, bukan yang di form master. Oke, lanjut ke form master. Mulai dari atas sama seperti tadi, ini import data sistem data SQL client harus ada karena kita mengkoneksikan program dengan database. Sama seperti tadi, CMD untuk command perintah, adapter untuk adapter dataset untuk masuk data harus ada 2, jadi satunya dataset untuk mengambilkan data.
Oke, karena datanya ada dua ya, jadi datasetnya ada dua, untuk satu untuk ngeset data, satu lagi untuk menampilkan data. Data table juga begitu, data table satu untuk ngeset data yang ada di tabel SQL. Yang kedua untuk menampilkan data reader untuk membaca data atau perintah yang ada nanti. My connection adalah untuk mengkoneksikan si program dengan SQL. Lanjut. Purpose of master load. Jadi saat kita running program master ini, langsung si program memanggil cek karyawan, bersihkan nick, get data karyawan, dan get auto. Lanjut kita ke sub get data karyawan. Objek data table show untuk memanggil data yang udah tersimpan. Jadi kita bersihkan dulu. Lalu si SQL langsung perintah langsung untuk menampilkan si data yang ada di SQL, ditampilkan di data grid. Connection kita buka, command type, jadi nanti jika kita memberi perintah di program akan juga langsung jadi perintah untuk SQL juga di database juga. Command text langsung, jadi si command text type ini sama dengan teks yang ada di SQL nanti di query SQL. Adapter untuk mengadapter data. Jadi si adapter mengisi dataset karyawan untuk menampilkan nanti di data grid. Lalu kita tutup koneksinya dan kita langsung menampilkan data yang sudah ada di data table show. Untuk menampilkan data, kita set datanya sama seperti yang di atas, get karyawan. Lalu data grid source datanya dari table show tadi, jadi data table show. Terus SQL sama dengan perintah yang ada di program. Lanjut bersihkan untuk membersihkan data yang ada di form text box supaya kosong, jadi kita bisa mengedit atau mengisi data dengan baik tanpa gangguan data sebelumnya. Jadi ini text nick.text sama dengan petik 2 ini, jadi supaya semuanya kosong ya, sama fungsinya semua. Dan ini text nick dan .enable sama dengan false. Jadi semua kolom text box akan terkunci sebelum kita mengklik tombol edit, create atau semacam atau edit. Sebelum kita klik itu, nanti si form ini akan tertutup. Form isi si text boxnya akan semua terkunci. Tombol-tombol juga terkunci kecuali tombol create, karena kita kan udah dibersihin. Kita mau create atau mau gimana, jadi cuma diklik, buka cuma tombol create doang. Kalau kita mau ngedit, kita klik aja dulu data gridnya, nanti tombol edit akan tersedia. Private nick ini untuk menentukan nick karyawan. Jika data tabel 2 count 0, dan jika belum ada data, jadi masih 0 datanya, maka nicknya bakal munculnya seperti ini, KRY karyawan 0000/2021, atau masih dengan objek tabel 2 yang tadi, yang di atas ini, dengan data yang di atas tadi. Kalau 0, maka si tag akan mengambil data dari nomor induk, akan membacanya jadi nomor induk gitu. Si data yang ada di teknik ini akan baca jadinya nomor induk di SQL. Anyway, selesai kan. Nah, nanti text ini si value-nya, nilai yang ada di sana itu akan ditambahkan dengan mit ini, dijumlahkan. Jadi si nick tadi teksnya 5, jadi makin bertambah 5 dari angka tiap
setiap satu data dia akan bertambah satu. Equivalent teknik text sama dengan satu, dan akan bertambah ya. Jadi nicknya bakal jadinya kan karena bertambah satu, nanti ini jadi 2022 ujungnya tambah teks, begitu seterusnya. Jika udah lebih dari makan 1-2 angka akan menjadi 2030 atau 2030 atau macam, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, begitu seterusnya ya. Public sub cek karyawan seperti yang tadi, kita bersihkan data dulu, lalu kita masukkan perintah select bintang from tabel karyawan where nomor induk sama dengan yang ada di text box nih tadi. Objek comment, buka koneksi ya, my connection apa ini, buka koneksi antara SQL dan database dan program. Command type, jadi si permintaan atau perintah yang ada di program nanti akan juga menjadi perintah di SQL atau database. Objek comment text sama dengan SQL, jadi sama dengan di sini. Di data adapter untuk mendaftar data. Jadi setelah dia daftar, setelah dibaca atau diaplikasikan, fill objek dataset cek karyawan, lalu si data akan masukkan di dataset, lalu koneksi ditutup dan ditampilkan lagi oleh objek data table 2 sama dengan objek dataset table. Jadi data yang ada dimasukkan tadi ditampilkan lagi oleh objek data table 2. Public sub eksekusi group, berawal-awalnya kita tutup dulu koneksinya, lalu kita masukkan perintah, lalu kita masukkan command teks sama dengan SQL sama dengan tadi. Fungsinya sebenarnya mirip-mirip, jadi sebenarnya objek data command dot connection, lalu kita buka koneksinya. Setelah kita masukkan query, kita execute query dengan objek execute query ini, lalu kita tutup lagi dan si koneksi. Private sub get auto, objek data table 2 kita seperti tadi ya, kita bersihkan dulu datanya, masukkan lagi SQL sama dengan perintah untuk menampilkan from tabel karyawan, untuk menampilkan data yang ada di tabel karyawan, untuk data nomor induk yang terpilih atau yang kita inginkan. Command, kita buka koneksi ya dengan ini yang my connection open. Command type, jadi perintahnya sama seperti tadi, membaca perintah yang kita masukkan di program, seperti edit dan save atau delete. Untuk jadi perintah juga di database. Command text sama dengan SQL sama dengan data sini ya. Data adapter, data lagi, lalu datanya kita isikan ke dataset, lalu koneksi ditutup, lalu kita tampilkan lagi di objek data table 2, dan isi dari objek data table 2 adalah objek dataset dot table. Jadi yang ada yang sudah diadapter tadi, datanya dimasukkan ke dataset, lalu kita tampilkan lewat objek data table 2. Ini sub untuk text box nick. Jadi jika si nick ini kan sudah otomatis ya, jadi kita langsung panggil cek karyawan untuk memunculkan nicknya. Jika sudah muncul, maka tombol delete kita kunci, atau kita buka koneksi lalu kita tampilkan data dengan select star from tabel karyawan nomor induk untuk menampilkan data di data reader sama dengan objek command execute reader untuk membaca data yang telah kita masukkan di perintah di atas tadi ini kan. Lalu reader untuk membaca data ini tuh supaya menyesuaikan data yang ada di
Ini itu untuk menyesuaikan data yang ada di field text box dengan data yang ada di database supaya sama ya. Jadi teks nama itu nama karyawan kalau di database-nya, nomor KTP itu nomor KTP kalau di database-nya, jenis kelamin jenis underscore kelamin di KTP, di database-nya, begitu seterusnya juga sama semuanya sampai ke status perkawinan ini sama. Setelah itu data koneksinya kita tutup. Penting banget kita tahu kalau setiap kita udah membuka koneksi antar database dengan program, kita harus jangan lupa untuk langsung menutup juga ya, supaya tidak ada error atau gangguan dalam program. Setelah itu button delete kita enablekan, kita munculkan. Button save kita ubah jadi update. Selesai kan. Button delete the text kita jadikan tulisan cancel. Tombol save kita munculkan tersedia tuh. Lalu kita fokuskan ke teks namanya kita buka kan dari tempat kunci setelah program bersihkan tadi, jadi kita buka lagi. Setelah itu setelah kita enter nanti si kursor atau fokusnya akan langsung pindah ke nomor KTP. Setelah kita isi nomor KTP, setelah kita isi nama, isi namanya, si nomor enter, lalu si nomor KTP akan tersedia dan fokusnya langsung pindah ke nomor KTP. Lalu setelah itu kita isi nomor KTP, kita enter, combo jenis kelamin akan terbuka dan combo jenis kelamin langsung akan fokus ke combo jenis kelamin si kursornya. Begitu juga dengan teks alamat, sama seperti tadi, jika data sudah diisi, si combo golongan darah akan muncul dan fokusnya pindah ke golongan darah, sama dengan untuk nomor telepon, kompleks agama, teks umur, jumlah anak, pendidikan terakhir, status kawin, semuanya sama yang sama tadi. Jadi setelah data yang sudah diisi, langsung fokus akan pindah ke field text box selanjutnya dan akan fokus langsung dan terbuka langsung setelah di enter. Begitu juga untuk tombol save ini, jadi setelah kita isi combo box status kawin ini, kita pilih, si tombol save akan terbuka dan tersedia. Setelah itu sub untuk button save. Jika button save sampai dengan save, bertuliskan save di tombolnya, si perintah untuk SQL untuk database adalah insert into table karyawan. Ini untuk kita nge-create, membuat data baru ya. Jadi perintah query-nya di database begini, insert into table karyawan values yang ada di text box ini adalah text box nama, KTP, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon, golongan darah, dan seterusnya akan menjadi field dari data yang kita buat nanti di database, di program dan tersimpan di database. Setelah semuanya selesai, message box akan muncul, data sudah tersimpan. Atau ya kita untuk ingin mengupdate, langsung si perintah pada database update data table karyawan, set nama karyawan sama dengan field yang ada di text box nama, nomor KTP adalah field yang ada di text box nomor KTP, jenis kelamin adalah field yang ada di kombo jenis kelamin, alamat, golongan darah, nomor telepon, agama, umur, jumlah anak, pendidikan terakhir, dan status perkawinan sama yang seperti tadi. Jadi field yang ada di sana akan menjadi data untuk yang disimpan di database, di mana ini penting ya, agar si data tidak tercampur atau semuanya jadi tidak teracak. Jadi perintahnya itu langsung presisi ke nomor induk yang ada, karena nomor induk tadi kan sudah dibuat otomatis oleh subnik tadi ya, dapat subnik tadi. Jadi kita tinggal membuat query where nomor induk, karena nomor induk tidak akan sama ya, kalau nama atau yang lain mungkin bisa sama. Jadi kalau nomor induk kan tidak bisa sama.
Setelah itu kita langsung panggil eksekusi CRUD, data karyawan, bersihkan dan nick. Lanjut tombol delete, dim yes pilihannya. Jika message box kamu yakin ingin menghapus data ini, yes no. Jadi jika si user memilih yes si MES ini, maka perintah untuk SQL atau database akan menghapus data di mana nomor induk sama dengan file yang ada di textbox ini. Lalu langsung dieksekusi oleh sub eksekusi CRUD. Setelah berhasil, akan muncul message box data telah berhasil dihapus. Lalu membersihkan data dengan panggil bersihkan dengan dan mengambilkan data dengan manggil get data karyawan. Lanjut tombol create untuk membuat baru. Jika tombol create bertuliskan create, maka teks nama tersedia dan tombol delete tersedia. Button create langsung setelah kita klik create, dia akan berubah langsung menjadi cancel jika kita tidak ingin berubah pikiran tidak jadi mengisi data. Lalu fokus akan langsung pindah ke textbox nama jika tidak atau teks nama jika kita tidak jadi kita klik lagi tombol create nya jadi cancel, yang sudah jadi cancel tadi, maka textbox nama akan tertutup lagi, tidak tersedia lagi. Button delete juga tidak tersedia. Button create langsung berubah lagi menjadi tulisan create dan langsung kita panggil bersihkan dan kita panggil nick, subnick dan sub bersihkan. Tombol edit ini simple aja, ini semua tombol button save, delete akan tersedia dan button save akan berubah bertuliskan update. Nick akan tidak tersedia karena nick otomatis ya, jadi nggak bisa tersedia. Lalu kita buat teks nama tersedia supaya si user bisa mengedit datanya setelah di enter kan semua nanti nomor KTP, jenis kelamin dan segala pengendara dan sebagainya ini akan terbuka setelah diisi dan diklik enter. Lanjut yang terakhir data grid. Ini data grid ini cuma untuk merapikan si file yang ada data grid dengan keinginan kita gitu. Jadi supaya datanya tidak beracak-acak. Jadi nick tuh yang paling pertama, paling depan, paling samping. Kalau di ini tampilannya nanti nama, nomor KTP, semua anak. Ini cuma untuk merapikan data doang. Lalu button create-nya jadi cancel. Ini kalau kita klik button create, kalau kita klik create-nya, si button create akan berubah jadi cancel untuk cancel perintah. Button edit akan terbuka, button delete juga akan terbuka untuk kita siapa tahu ingin menghapus atau mengedit data. Kita langsung ke database-nya. Gaspol bisa nih. Klik connect database karyawan ya. Query. Kita lihat data. Select bintang home login. Kita lihat yang login dulu ya. Execute. Nah, ini sudah cuma user dan password dan ID user ini yang bisa masuk ya di program kita. Puyol, Carlos Puyol namanya. Passwordnya 151515 dan Gerard Pique 13113 sebagai user, Puyol sebagai admin. Selain itu, yang belum terdaftar nggak akan bisa masuk ke program kita. Kita coba tampilkan data yang ada di karyawan. Nah, ini data yang tadi ya. Ada Pedro, Lionel Messi, dan Dani Alves. Sama seperti yang ada di tampilan program tadi. Oke, mungkin segitu saja dari saya.